Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korea Syahra dengan NIM 125241030. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis komprehensif terkait dilema etika dalam audit menggunakan kasus PT Digital Nusantara Gemilang dan mengacu pada Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Standar Audit, serta peraturan OJK yang relevan. Mari kita mulai dengan dilema pertama. Permintaan untuk mengurangi prosedur audit. Dalam kasus ini, Andri Pratama diminta oleh Citra Lestari, manajer auditor senior, untuk mengurangi prosedur audit dan tidak melaporkan jam lembur demi efisiensi. Masalah utamanya adalah integritas dan kepatuhan terhadap standar audit. Jika Andi menuruti perintah tersebut, maka audit bisa kehilangan kualitas, menimbulkan salah saji material, bahkan melanggar prinsip etika profesi. Langkah yang paling etis adalah Andi menolak perintah tidak etis, tetap mencatat jam kerja sesungguhnya, dan melapor ke Quality Control Partner. Tindakan ini sesuai dengan KEPAP Seksi 111 tentang integritas dan Seksi 113 tentang kompetensi profesional. Selanjutnya yang kedua, tekanan dari manajemen, integritas dan objektivitas. Manajemen melalui Rian Wijaya dan Sinta Dewi memberikan tekanan kepada auditor agar menggunakan kebijakan pengakuan pendapatan yang agresif dengan alasan praktik industri. Tekanan ini mengancam 3 prinsip utama, yaitu yang pertama ada integritas Seksi 111, yang kedua ada objektivitas Seksi 112, yang ketiga ada perilaku profesional Seksi 115. Auditor harus menolak tekanan tersebut dan berpegang pada SAK 72 bahwa pendapatan hanya boleh diakui jika jasa benar-benar telah diserahkan. Jika manajemen tetap menolak, auditor berhak memodifikasi opini atau bahkan mundur dari perikatan. Selanjutnya, ancaman terhadap independensi karena hubungan keluarga. Citra ternyata memiliki hubungan keluarga dengan Anton Lestari, Direktur Pemasaran DNG. Ini menciptakan 2 ancaman besar terhadap independensi, yaitu ancaman kedekatan familiarity trait, lalu ancaman kepentingan pribadi self-interest trait, karena posisi Anton sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan. Solusi yang tepat adalah menarik Citra dari tim audit dan menunjuk manajer lain yang benar-benar independen. Langkah ini sejalan dengan KEPAP Seksi 521. Selanjutnya, jasa non-audit dan pelanggaran etika. PT DNG meminta KAP untuk memberikan jasa konsultasi sistem keuangan. Permintaan ini melanggar KEPAP Seksi 600 dan POJK nomor 13 POJK 03 2017 karena menciptakan ancaman telaah diri dan advokasi. Komite audit seharusnya menolak permintaan tersebut dan memastikan auditor tetap independen dan sesuai dengan POJK nomor 55 tahun 2015. Lalu, imbalan jasa dan ketergantungan klien. 2 kondisi memperparah ancaman independensi. Yang pertama ada fee audit tahun lalu belum dibayar. Yang kedua ada PT DNG menyambung 25% dari total pendapatan kantor cabang KAP. Hal ini menciptakan self-interest trait dan intimidation trait. Sesuai KEPAP Seksi 410, KAP harus menolak perikatan sampai fee lama dilunasi dan mengevaluasi apakah masih bisa tetap independen. Selanjutnya, kerahasiaan dan tawaran pekerjaan. Ketika Sinta Dewi menawarkan pekerjaan kepada Andi Pratama, ia tidak boleh mendiskusikan area audit yang sedang ia tangani. Hal ini akan melanggar KEPAP Seksi 114 tentang kerahasiaan dan Seksi 524 tentang hubungan kerja dengan klien audit. Prosedur yang benar adalah Andi segera melapor ke atasan dan KAP harus menugaskan auditor lain untuk menggantikan posisinya sampai situasi selesai.
Kinerja Komite Audit DNG. Komite Audit gagal menjalankan fungsi pengawasan dalam 3 hal penting. Yang pertama, tidak menelaah kebijakan pengakuan pendapatan secara kritis. Yang kedua, tidak menilai independensi auditor eksternal. Yang ketiga, tidak menolak jasa non-audit yang menimbulkan konflik. Untuk memperbaiki hal ini, tim audit harus berkomunikasi langsung dan transparan dengan komite audit melalui manajemen letter dan rapat evaluasi berkala. Selanjutnya, kompetensi dan skeptisisme profesional. Citra Lestari yang mengurangi prosedur audit melanggar KEPAP Seksi 113 dan SA Seksi 200. Skeptisisme profesional menurut auditor untuk kritis tidak menerima bukti tanpa verifikasi. Jika salah saji material tidak terdeteksi, Citra bisa dikenai sanksi etik oleh IAPI atau KEPAP, dan KAP dapat dikenai sanksi oleh OJK serta kehilangan reputasi di mata publik. Peran Budi Santoso sebagai rekan perikatan. Sebagai partner audit, Budi seharusnya menjaga tone up the top atau teladan etika, menghapus personel yang memiliki konflik, enjuk review independen, dan melapor ke komite audit tentang isu etika dan independensi. Perannya sangat penting dalam menjaga integritas tim dan melindungi kepentingan publik. Jika KAP menyerah pada tekanan dan mengeluarkan opini yang salah, lembaga seperti IAPI, KPAP, dan OJK berwenang memberikan sanksi. Kasus seperti ini bisa menghancurkan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan dan integritas pasar modal di Indonesia. Karena itu, auditor harus selalu berpegang pada etika, independensi, dan skeptisisme profesional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.